Assalamualaikum solih-solihah. Apa kabar kalian hari ini? Sehat selalu ya? Alhamdulillah. Nah, di pertemuan kali ini Ustazah akan menjelaskan tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah dilakukan oleh 2 orang atau lebih, yang salah satunya nanti akan menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Nah, kita akan mempelajari pertama, syarat-syarat menjadi imam. 2. Sikap makmum apabila masbuk. Yang ketiga, cara mengingatkan apabila imam lupa. Yang keempat, shaf dalam sholat berjamaah. Syarat-syarat menjadi imam. Di dalam sholat berjamaah pastinya ada imam dan makmumnya. Nah, soleh-solihah, tidak semua orang bisa menjadi imam. Untuk menjadi imam tentu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, imam disyaratkan dari laki-laki. Perempuan boleh menjadi imam apabila makmumnya perempuan juga. Yang kedua, adil. Yang dimaksud adil di sini, dia tidak melakukan dosa besar seperti mencuri, dan dia tidak berterus-terusan dalam berbuat dosa kecil. Contohnya, meminjam barang orang lain tanpa izin terlebih dahulu. Yang ketiga, faqih atau orang yang paham agama Allah. Jadi, kalau dia kafir, tidak menyembah Allah, ataupun dia beragama Islam, tapi tidak mempelajari agama Islam, maka dia tidak boleh menjadi imam sholat. Sikap makmum apabila masbuk. Solih-solihah, yang dimaksud makmum masbuk di sini adalah orang yang terlambat dalam mengikuti gerakan sholat berjamaah. Contohnya, kalian datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, pas sampai di masjid, kalian mendapati imam sudah rukuk, maka kalian disebut imam masbuk karena terlambat mengikuti sholat imam tersebut. Kemudian, apa yang harus kita lakukan apabila kita menjadi makmum masbuk? Yang pertama, masuk bersama imam dalam kondisi apapun. Jika kita masuk masjid dan melihat sholat sudah dimulai, maka kita harus segera mengikuti gerakan imam. Contohnya, kalian datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Waktu sampai di masjid, kalian mendapati imam sudah rukuk, maka kalian disebut makmum masbuk. 2. Rukuk dihitung 1 rakaat. Jika kita mendapati imam sudah rukuk, maka kita dihitung terlambat 1 rakaat. Seperti contoh dalam video ini. Dia terlambat dalam sholat, sedangkan imam sudah rukuk. Maka yang dilakukannya adalah mengikuti rukuk imam. Yang ketiga, mengganti rakaat yang tidak didapatkan setelah imam salam. Jadi, kalau kita terlambat dalam sholat, maka kita harus menambah rakaat setelah imam salam. Kalau terlambat 1 rakaat, maka kita mengganti 1 rakaat juga. Kalau 2, maka kita mengganti 2 rakaat juga. Cara mengingatkan apabila imam lupa. Nah, apabila kita mendapati imam lupa dalam gerakan sholat, maka makmum harus mengingatkan imam. Lalu, bagaimana caranya? Yang pertama, membaca tasbih Subhanallah. Nah, ini dilakukan untuk makmum laki-laki. Yang kedua, dengan tepuk tangan. Ini dilakukan untuk makmum perempuan. Contohnya seperti ini. Ini laki-laki dan ini perempuan. Tangan kanan menepuk telapak tangan kiri. Shaf dalam sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah ada beberapa ketentuan dalam mengatur shaf dalam sholat. Di antaranya, yang pertama,
Jika seseorang mengimami satu makmum, maka satu makmum tersebut berdiri di sebelah kanan imam. Begitu juga jika wanita mengimami satu orang wanita, maka makmum satu wanita tersebut berdiri di sebelah kanan imam wanita. 2. Jika seseorang mengimami satu orang, kemudian datang makmum lainnya, maka mereka berdiri di belakang imam. Jika makmum terdiri dari jamaah laki-laki dan jamaah wanita, maka jamaah laki-laki berdiri di belakang imam dan jamaah wanita berdiri di belakang jamaah laki-laki. Yang ketiga, jika seseorang mengimami satu orang laki-laki dan satu orang wanita, maka makmum laki-laki kendati masih kecil berdiri di samping imam dan wanitanya berdiri di belakang keduanya. Nah, solih-solihah itu tadi pembahasan tentang sholat berjamaah. Kalau kita melaksanakan sholat berjamaah, maka kita akan mendapatkan banyak sekali hikmah kebaikan yang nantinya akan berguna bagi diri kita sendiri. Yang pertama, kita dapat mempererat ukhuwah Islamiyah di antara sesama umat Islam. Yang kedua, kita akan mendapatkan pahala 2 kali lipat sebanyak 27 derajat. Yang ketiga, kita akan dijauhkan dari sifat munafik. Yang keempat, setiap kita datang ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah, maka langkah kita menuju ke masjid itu akan dinaikkan 1 derajat dan menggugurkan 1 dosa kita. Misalnya, kita menuju masjid 30 langkah, maka kita dinaikkan 30 derajat dan 30 dosa kecil ya, kita akan dihapuskan. Itu tadi sedikit penjelasan dari Ustadzah akhiri sampai di sini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.